Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah kita kembali bertatap muka untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar surah baru, yaitu surat At-Takwir, setelah sebelumnya kita mempelajari tentang surah Al-Infitor yang berisi tentang peristiwa hari kiamat. Kemudian ada juga tentang peringatan kepada kita supaya terus berhati-hati, mawas diri dalam setiap gerak-gerik kita, karena kita sudah masing-masing kita sudah Allah siapkan malaikat, sudah Allah kirim kepada kita, yaitu malaikat pencatat amal ibadah. Baiklah, sebelum kita memulai pembahasan surat At-Takwir, marilah kita awali pertemuan kita di pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Takwir adalah surat yang ke-81 di dalam mushaf Al-Quran. At-Takwir memiliki arti menggulung. Apakah maksud menggulung di sini kita akan ketahui nanti setelah kita membahas ayat dari surat ini. Kemudian surat At-Takwir ini merupakan surat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jumlah ayatnya ada 29 ayat, diturunkan setelah surat Al-Lahab atau Al-Masad. Kemudian nama surat ini, surat ke-81 yaitu At-Takwir, diambil namanya dari ayat yang pertama, Idza syamsu kuwirat. Dan kuwirat menjadi kata At-Takwir. Lahidis surat taliyah. Mari kita amati gambar berikut ini. Kalau kita amati pada gambar yang ada di layar, ini adalah gambar tata surya kita yang begitu indah, tertata rapi, tersusun dan berputar sesuai dengan porosnya masing-masing, tidak saling bertabrakan. Ini matahari dan yang seterusnya. Ini tata surya yang ada di yang kita ketahui sampai dengan saat ini. Ini adalah bumi dan seterusnya. Kemudian bila kita melihat kepada gambar berikutnya, di mana matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan, ini adalah bagian dari surat At-Takwir kita ayat 1 sampai 2. Ini matahari yang apabila digulung berarti di antara di sekitar matahari sini pun juga ada tata surya, maka akan digulung. Kita tidak bisa membayangkan, sangat mengerikan sekali bagaimana matahari apabila digulung. Ini adalah bagian daripada surat At-Takwir. Maka surat At-Takwir dan Al-Infitor pun juga membahas tentang peristiwa hari kiamat. Baiklah, kita diminta untuk mengamati sebuah video. Kita lihat ada video apakah di sini. Masya Allah. Sebuah video peristiwa gempa, di mana gempa itu hanya bagian dari bumi saja yang mengalami kerusakan. Dengan peristiwa gempa yang seperti ini, kita pun sudah merasa ketakutan. Keseimbangan kita pun juga tidak normal, ya. Masya Allah, subhanallah. Sangat mengerikan sekali. Bagaimana kalau kita ada di posisi saat itu, ya. Yang ini adalah peristiwa kecelakaan, ya, kiamat kecil. Dan ini adalah juga salah satu
Masya Allah, angin ataupun badai, yang mana manusia pada saat itu tidak bisa melawan. Bagaimana dengan hari kiamat nanti yang peristiwanya akan lebih dahsyat dari ini semua? Ini adalah salah satu tsunami di mana air laut meluap, dan ini hanya sebagian di belahan dunia, sudah membuat manusia yang ada pada saat itu ketakutan, dan tak ada yang bisa menolong satu sama lain. Mau berusaha menolong pun juga belum tentu bisa, ya. Mereka akan menolong, namun Allahu Akbar, kuasa Allah mereka tidak tertolong, ya. Mobil yang kita bangga-banggakan sudah tiada artinya lagi. Kekayaan yang kita bangga-banggakan nggak ada artinya. Sangat mudah bagi Allah untuk melakukan ini semua, ya. Maka patutlah bagi kita untuk selalu mawas diri dan takut, untuk selalu memperbanyak amal ibadah agar kita selalu selamat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita masih ada di bumi ini. Namun ada kalanya, walaupun kita disajikan dengan sebuah video yang seperti ini, ada kalanya manusia masih belum bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari apa yang ia amati. Kadang di antara mereka, di antara manusia, masih ada yang terbiasa dengan kekufurannya, kemusyrikannya, tidak mau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun adapun yang beriman, maka dia akan mengambil pelajaran dari ini semuanya. Masya Allah. Subhanallah. Rumah yang kokoh, rumah yang mewah, tiada arti kalau sudah air meluap, akan terbawa seperti sampah yang begitu ringan. Dan ini adalah salah satu proses evakuasi dari korban, ya. Baiklah anak-anakku semuanya, itu adalah video tentang peristiwa kiamat kecil yang ada di salah satu belahan dunia, ya. Baik, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil ibrah dan pelajaran atas semua yang kita lihat tadi, yaitu kita dapat mempertebal keimanan, meningkatkan ketakwaan, terus memperbanyak amal ibadah. Selanjutnya mari kita masuk ke dalam bahasan kita, yaitu surat At-Takwir. Kita baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Idza asy-syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. 3 ayat pertama dalam surat At-Takwir menjelaskan tentang peristiwa kiamat, yaitu matahari akan digulung. Matahari yang selama ini kita lihat terbit dari timur, terbenam di barat, menikmati sunrise, sunset dan seterusnya. Maka di saat hari kiamat tiba, maka posisi matahari ini akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Bintang-bintang yang selama ini kita lihat di langit begitu indah, berkerlap-kerlip, maka mereka semua akan berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Gunung-gunung yang selama ini tegap kokoh di pulau-pulau yang ada di Indonesia maupun di luar negeri,
itu nanti semuanya akan dihancurkan. Bahkan di dalam surat Al-Qari'ah akan diterbangkan seperti kapas ya. Kemudian berikutnya wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzal 'isyaru 'uttilat. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Maksudnya di sini adalah unta-unta menjadi suatu harta yang berharga di Arab ya. Karena unta ini adalah hewan yang sangat istimewa. Selain dia juga mampu menahan diri di padang pasir, bertahan diri di padang pasir dengan penyimpanan air di punuk-punuknya. Unta ini pun juga menghasilkan susu-susu, menghasilkan anak yang banyak. Maka ketika unta ini menjadi kebanggaan, nah ketika hari kiamat maka ini akan ditinggalkan oleh para pemiliknya. Wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Yang selama ini kita ketahui binatang liar ada di hutan-hutan dengan sebebas mereka pergi kemana-mana memangsa, kemudian tidur di tempat yang kita tidak ketahui, tiba-tiba muncul. Nah, ketika hari kiamat, maka binatang-binatang liar ini akan dikumpulkan semuanya. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dijadikan meluap. Kalau yang ini sudah kita bahas juga di surat Al-Fitar, bahwasanya lautan pun akan diluapkan. Seperti yang tadi di video, itu hanya bagian kecil dari peristiwa kiamat, maka untuk kiamat besarnya nanti semua lautan yang ada di belahan bumi ini akan diluapkan. Sungguh sangat mengerikan dan sangat menakutkan. Berikutnya, wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Nah, untuk saat ini kita masih bersatu dengan ruh, dan tubuh kita masih saat ini sedang bersatu. Namun ketika mati, maka ruh akan berpisah dengan jasad kita. Kemudian, nanti di hari kiamat, an-nufusu zuwijat, ruh-ruh ini akan dipertemukan kembali dengan tubuh kita dengan kondisi yang berbeda-beda ya. Wa idzan nufusu zuwijat, dipertemukan kembali dengan tubuh kita, dengan jasad kita. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Maksudnya apa ini, Mister? Bayi-bayi perempuan di sini adalah pada saat zaman jahiliyah itu mereka para orang-orang Arab tidak mau atau tidak menginginkan sosok bayi perempuan. Mereka menginginkan laki-laki. Bila mereka memiliki bayi perempuan, itu dianggap sebuah aib, sehingga mereka langsung dikubur hidup-hidup. Nah, nanti ketika hari kiamat, bayi-bayi ini akan ditanya oleh Allah, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apakah dia dibunuh atau dikubur hidup-hidup di sini ya. Karena dosa apakah dia dibunuh, maka bayi-bayi perempuan ini akan menjadi saksi nanti, menjadi saksi kepada pelaku yang telah membunuhnya. Maka apakah ini berlaku untuk masa jahiliyah saja, Mister? Tidak. Di saat ini mungkin banyak sekali wanita-wanita yang menggugurkan atau mengaborsi kandungannya karena tidak ingin tidak menginginkan anak, atau karena hasil dari kemaksiatan. Maka ini akan ditanya bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup karena apa? Karena dosa apakah dia dibunuh? Ini nanti akan terjadi di hari kiamat. Berikutnya, wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat
wa idzal jahimu su'irat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzas suhufu nusyirat. Dan apabila catatan-catatan dibuka, catatan apa Mister? Ya, catatan amal dari setiap manusia itu akan dibuka, diperlihatkan dan akan diberikan kepada pemiliknya masing-masing. Akan di apa namanya? Akan diberikan rekaman kita dari awal kita hidup di bumi sampai dengan kita mati, akan diberikan dan dipersaksikan kepada kita sehingga kita tidak bisa berbohong, tidak bisa mengelak dari apa yang sudah terjadi. Catatan-catatan itu akan dibuka. Wa idzas samaa'u kushitat, dan apabila langit dilenyapkan, selama ini kita melihat ada langit di atas, maka nanti akan dilenyapkan oleh Allah. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, ayat berikutnya, alimat nafsum ma ahtarat wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan. Tadi neraka jahim dinyalakan, surga didekatkan. Untuk apa ini disebutkan di sini jahim dinyalakan, surga didekatkan? Ya, untuk persiapan nanti mana dari hamba Allah yang masuk ke dalam jahim, mana hamba Allah yang masuk ke dalam al-jannah, surga. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya Rabb. Alimat nafsum ma ahdarat, maka ketika jahim dan jannah ini sudah disiapkan oleh Allah, jahim dinyalakan, al-jannah didekatkan, maka setiap jiwa daripada manusia ini akan mengetahui apa yang telah mereka kerjakan selama hidup di dunia ini. Jadi ayat 1 sampai 14 ini Allah menjelaskan tentang peristiwa kiamat yang terjadi dalam surah At-Takwir, ya, dalam surah At-Takwir. Kurang lebih memiliki kesamaan bahasan walaupun ada lebih rinci surat At-Takwir daripada surat Al-Infitar. Alimat nafsum ma ahdarat, sama juga yang di surat Al-Infitar, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, yaitu akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Jadi kita sudah dikasih alarm awal-awal nih sama Allah, dikasih alarm supaya kita terus ingat bahwasanya nanti pada saatnya di hari akhir kita akan mengetahui apa yang telah kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Baik. Kemudian kesimpulan dari pembahasan kita di kesempatan kali ini adalah yang pertama, bahwa surat At-Takwir itu menjelaskan tentang peristiwa kejadian hari kiamat, apa saja: matahari digulung, kemudian bintang-bintang berjatuhan, lalu gunung-gunung dihancurkan, kemudian unta-bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan lagi oleh tuan-tuannya, kemudian binatang liar akan dikumpulkan yang selama ini bebas berkeliaran di hutan, kemudian lautan akan diluapkan, ruh dipertemukan dengan jasad, dengan tubuh. Bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu akan ditanya sebabnya, kenapa kok dibunuh, dosa apa. Kemudian catatan amal akan dibuka, catatan amal masing-masing manusia akan dibuka. Kemudian langit akan dilenyapkan, neraka dinyalakan, dan surga akan didekatkan. Setelah ini semua terjadi, maka manusia tinggal akan mengetahui amalnya, apa yang sudah dikerjakan selama di dunia. Oh, alhamdulillah, misalkan saya sudah mengerjakan ini, sehingga aku lebih dekat kepada surga. Amin. Atau Masya Allah, ya Allah, saya dulu lebih mementingkan ini, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, kemudian sering menyakiti dan sebagainya, maka penyesalan yang ada di hari kiamat dan tidak akan bisa kembali lagi ke dunia. Dan dia sudah melihat tempatnya. Apa itu tempatnya? Yaitu neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Demikianlah anak-anakku semuanya, demikian pembahasan singkat tentang At-Takwir ayat 1 sampai dengan 14 tadi.
Untuk lanjutannya nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil ibrah pelajaran dari apa yang kita pelajari di saat ini, dan mudah-mudahan kita selalu meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Atas segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan semaaf-maafnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.